Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun berada pada pagi hari yang berbahagia ini, yang dapat kami sapa melalui channel YouTube ini, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pagi hari ini, Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024, tertulis dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 15 yang berbunyi demikian. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai murid Tuhan Yesus, kita tidak diizinkan dan tidak diinginkan supaya hidup di tempat tertentu, dalam suasana tertentu saja, atau bahkan tidak bersentuhan dengan kehidupan sosial. Karena apa? Karena Tuhan inginkan supaya kita hidup di tengah-tengah dunia seperti domba di tengah-tengah serigala, meskipun nyawanya menjadi taruhan, nyawanya terancam, bahkan kehidupannya juga terancam, tetapi domba harus tetap bertahan di tengah-tengah dunia ini, ataupun di tengah-tengah serigala yang siap menerkamnya. Artinya, inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui doa syafaatnya kepada Bapa kita di sorga. Meskipun murid-murid pada saat itu tidak mengerti apa yang akan mereka hadapi, tidak tahu apa yang akan mereka jalani, tetapi Yesus telah terlebih dahulu mengetahui setiap langkah yang akan dilangkahkan oleh murid-muridnya. Maka dari itulah Yesus mendoakan murid-muridnya kepada Allah Bapa dan juga menyerahkan mereka kepada Allah Bapa di surga, agar apa yang menjadi tanggung jawab para murid-murid itu dapat dilakukan dengan benar dan berbuah kemenangan. Nah, dari dua inilah kita belajar bahwasanya yang pertama sekali, Tuhan Yesus begitu peduli dengan murid-muridnya dan begitu peduli juga dengan kita. Karena itu jangan kita sia-siakan kepedulian Tuhan Yesus kepada kita. Kiranya meskipun di tengah-tengah gelombang kehidupan yang kita hadapi yang tiada henti, tapi tetaplah percaya dan mengandalkan Yesus yang begitu sangat peduli kepada kita. Benar, selama kita hidup di dunia ini, setiap permasalahan, setiap kesulitan, setiap tantangan kehidupan tidak akan pernah selesai. Tetapi marilah kita ingat doa Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini." Artinya, Tuhan Yesus tidak menginginkan bahwasanya kebahagiaan itu hanya kita miliki ketika kita di sorga saja. Tetapi kebahagiaan itu adalah ketika juga kita dalam sukacita di tengah-tengah kesulitan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kebahagiaan kita bukan karena segala sesuatunya sudah beres, kebahagiaan kita bukan karena segala sesuatunya sudah baik-baik saja, tetapi kebahagiaan kita adalah saat kita tetap dengan penuh sukacita melakukan kehendak Tuhan, meskipun di saat situasi yang sulit, meskipun di saat situasi yang berat, karena kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan juga ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan juga akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Apakah itu? Yaitu Tuhan akan melindungi kita daripada
yang jahat. Jadi yang jahat inilah yang sering menggoda kita, yang jahat inilah yang sering mengusik kehidupan kita. Agar apa? Agar hati, pikiran, dan iman kita tidak fokus dan tidak berharap kepada Tuhan. Tetapi supaya berharap bahwasanya yang jahat itu akan selesai dan tidak lagi mengganggu kehidupan kita. Itu sesuatu yang mustahil. Tetapi pegangan kita, meskipun yang jahat akan selalu menggoda kita, akan selalu mengusik kehidupan kita. Tapi ingatlah bahwasanya Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya akan selalu melindungi kita daripada setiap akal ataupun daripada setiap rencana-rencana yang jahat yang akan menjatuhkan iman kita. Oleh karena itu, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan, karena Dia begitu peduli dan juga Dia tetap setia melindungi kita daripada yang jahat. Amin, kita berdoa. Ajari kami ya Bapa agar selalu mengimani bahwasanya kasih-Mu begitu besar kepada kami, yang terus melindungi kami di dalam setiap kondisi kehidupan yang kami hadapi. Agar kami juga semakin setia untuk melakukan apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah kami beserta dengan doa kami ini. Amin. Horas, selamat pagi. Biarlah kiranya di sepanjang hari ini kita merasakan dua syafaat yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi kita juga untuk mendoakan sesama kita agar mereka juga dilindungi daripada yang jahat di dalam setiap pekerjaan yang baik di sepanjang hari ini. Shalom.